menanggapi tadi yang ramai di sosial media ya tentang, macetnya Jakarta tadi malam karena diguyur hujan deras, kemudian, banjir di mana-mana. Ini juga sepertinya, nggak cuma di Jakarta Selatan aja dan sekitarnya, tapi sampai ke Jabodetabek area. I see. Termasuk yang heboh juga itu adalah di Tangerang Detikers ya, di Yes. mana sampai kejadian longsor. Nah, kita pengen tahu seperti apa kejadian longsornya dan separah apa akibat yang ditimbulkan. Makanya kita pengen ngobrol juga nih Detikers sama reporter kami yang sepertinya sudah menuju ke TKP yaitu Mas Ori Salvian. Langsung aja kita sapa, selamat pagi Mas Ori. Selamat pagi Nida dan juga Aryo. Mas Ori benar di mana-mana loh dia. Salut banget Mas Ori. Mhm. Iya. Ini tuh di tempat yang longsor atau di tempat healing? Karena di belakangnya ada pohon pisang. Enggak nih, bukan nih, bukan. Kan Enggak. kayak, aku tuh sedang, in the forest gitu Ya ya. mungkin dia udah capek ngomongin politik ya. Jadi dia pikir kayak enggak sekarang gue mau ditempatin yang ijo-ijo. Betul. Iya, iya. Mas Ori, tapi Iya. kita tuh tadi sempat menginformasikan memang kondisinya bahkan ada jalanan yang retak dan lain sebagainya di Tangerang sana. Banyak juga yang longsor. Nah, mungkin boleh diinformasikan apakah itu betul berhubung dirimu sudah berada di lokasi? Ya, ini dan juga ada Detikers. Mas Ori mohon izin sebentar sebelum dimulai Mas Ori boleh didekatkan mikrofonnya ke mulut Mas Ori, maaf. Ya, silakan. Ya, Detikers, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Pagedangan di Tangerang, tempat beradanya lokasi longsor, yaitu di jalan Tangerang ini memang terpantau saat ini masih terjadi longsor. Memang cukup dalam tadi sepantauan saya, sekitar mungkin diameternya sekitar 40 meter dengan kedalaman sekitar 8 meter. Jadi masih longsor tersebut masih terpantau, jadi masih bisa dilihat dan memang belum adanya alat berat untuk melakukan evakuasi. Dan juga warga yang memang setiap harinya melalui jalan tersebut akhirnya tidak bisa dilalui jalan itu, sehingga mereka harus memutar untuk bisa mencapai ke tujuannya, yaitu memang karena jalan ini adalah jalan penghubung dari Tangerang dan juga Mas Ori, 40 meter itu diameternya besar sekali loh. Apakah ada korban jiwa Mas Ori dalam kejadian ini? Ya, memang tadi saya sempat mewawancarai salah satu warga, memang mengatakan saat kejadian memang tidak ada kendaraan yang melintas karena memang sudah ada tanda-tanda akan terjadinya longsor. Seperti warga tadi menceritakan pohon bergoyang, lalu sudah ada gerusan-gerusan tanah yang longsor, sehingga memang tidak ada kendaraan ataupun warga yang melintas ke area dari jalan ataupun yang longsor tersebut. Oke, Mas Ori, tapi sebelumnya kronologi terjadinya longsor ini apakah memang karena adanya hujan lebat atau mungkin sebelumnya juga sudah mulai ada tanda-tanda tuh, apakah warga sudah mulai membaca bahwa akan terjadi longsor di area tersebut? Jadi memang tadi penuturan warga memang mengatakan pada hari kemarin itu pada sore hari memang hujan sangat lebat di area ini, sekitar intensitasnya sekitar 2 jam. Jadi dengan adanya curah air yang cukup banyak mengakibatkan salah satunya diduga akibat longsor ini terjadi. Karena memang di bawah itu merupakan sungai. Jadi jalan ini dilalui aliran air sehingga memang tidak bisa menampung debit air yang cukup banyak. Namun memang warga menuturkan memang dari 2 hari yang lalu sudah ada tanda-tanda, karena memang hujan sudah terjadi pada 2 hari yang lalu, yaitu beberapa sedimen itu mulai gerus, lalu puncaknya memang pada hari kemarin dengan longsor yang cukup besar yang bisa dilihat seperti di visual saat ini. Ya, Mas Ori, kalau misalnya tadi disampaikan bahwa ya beruntung begitu ya tidak ada korban jiwa sama sekali karena masyarakat sudah mulai bisa melihat ada pergeseran pada pohon dan juga tanah dan lain sebagainya. Apakah kemudian ada langkah lebih lanjut yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang sendiri untuk menangani hal ini? Karena berarti sebenarnya dari beberapa waktu sebelumnya pun juga sudah terlihat adanya keanehan ibaratnya dalam daerah tersebut nih, Mas Ori. Untuk saat ini memang terlihat adalah penutupan jalan, jadi ditutup dengan seng. Jadi warga yang biasanya melintas di area itu saat ini tidak bisa melintasi
perbatasan antara Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Tangerang. Namun memang belum terlihat alat berat maupun kita untuk melakukan evakuasi di area ini. Seperti Oke. itu. Apakah sempat ada korban, Mas Ori terkait kejadian tersebut? Mungkin ada warga yang sedang melintasi kawasan tersebut? Ya, tadi memang dari pihak lain juga menginformasikan memang tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Memang terlihat kerusakan yang diakibatkan oleh longsor ini memang memutus salah satu akses dari Kabupaten Tangerang menuju Kabupaten Bogor. Seperti itu. Iya, Iya. berarti ini kita memang harus sudah mengantisipasi begitu ya untuk beberapa orang yang biasa melewati jalur tersebut untuk berangkat lebih awal karena otomatis jalur tersebut masih ditutup sampai dengan saat ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ori masih ditutup oleh seng begitu ya. Walaupun kita nggak tahu kita seng banget apa enggak sama pasangan kita, tapi ini Sayangnya sengku nggak? iya, tapi ini perlu diperhatikan lagi sekali lagi pada teman-teman semuanya. Jangan sampai nanti jadi telat karena hal-hal seperti ini. Itu satu. Dan yang kedua, bisa terjadi di daerah-daerah sekitarnya. Karena kalau kita lihat tadi kan daerahnya cukup luas gitu ya. Jangan sampai nanti malah ada korban-korban lainnya. Dan mudah-mudahan pemerintah kota Tangerang sigap untuk membenarkan jalan-jalan yang saat ini bermasalah. Karena ya ini butuh waktu yang cukup lama pastinya. Betul, ini kebayang ya karena aksesnya terputus mungkin yang biasanya melewati jalan itu hanya sepanjang 20 meter, ini kalau muter balik bisa jadi 20 kali lipat lebih panjang juga jalan yang ditempuh. Mas Ori terakhir mungkin dari pemerintah setempat atau mungkin dari warga sekitar apakah ada himbauan khusus untuk warga di kawasan tersebut selain tadi harus muter jalannya ya? Karena terlihat juga dari beberapa kali gambar tadi yang ditayangkan mungkin dekat situ ada pemukiman atau bahkan ada pemukiman yang sepertinya sedang dibangun juga. Nah ada himbauan terkait orang-orang atau masyarakat di kawasan tersebut kah? Ya, memang imbauannya memang masyarakat tidak bisa mendekat ke area longsor ini ya. Dan memang di sekitar sini memang pemukiman yang bisa dibilang padat penduduk karena memang beberapa kampung berada di area ini dan juga memang ada pembangunan perumahan baru. Jadi jika kita lihat tadi ada gambar yang rumah yang belum jadi itu merupakan perumahan baru dan nampaknya memang belum dihuni. Jadi memang sedang pembangunan. Jadi salah satu yang berdampak juga adalah di pada tersebut. Jadi memang diimbau untuk tidak mendekat dengan tadi adanya garis polisi sehingga warga yang biasanya melintasi tersebut harus memilih jalur lain seperti itu. Mas sorry nih, satu lagi deh. Selain ada pihak polisian begitu ya, apakah sudah ada petugas-petugas lain nih yang akan membetulkan jalan tersebut sampai dengan saat ini terpantaukah? Hingga pagi ini memang belum terlihat adanya petugas yang menggunakan alat berat maupun dari petugas terkait dengan adanya kejadian ini sehingga memang belum terlihat ya petugas yang berjaga ataupun melakukan perbaikan ataupun melakukan evakuasi di area ini. Terpantau berarti reporter kita jauh lebih cepat gitu ya dibanding petugas-petugas tersebut untuk nyampe ke lokasi ya. Terima kasih Mas Ori. Ya. Terima kasih Mas Ori. Dan mudah-mudahan juga pemukiman klaster yang baru dibangun itu nanti nasibnya tetap cuan ya. Karena takutnya nanti pas begitu tinjau lokasi, oh kemarin sempat longsor di situ kan jadinya kayak wah gimana nih gitu. Tapi dilihat-lihat Mas Ori jauh lebih banyak senyum kalau di tempat yang hijau-hijau gini ya dibanding di DPR. Lebih terkoneksi dengan alam ya, lebih back to nature gitu. Masih bisa dengar burung-burung nih. Mas Ori. Sebuah feeling yang vibe yang langka ditemukan di tengah kota. Bener, ya Allah. Terima kasih ya Mas Ori ya. Terima kasih Mas Ori.